Proses diskusi di MUI hingga akhirnya bersikap terkait kasus dugaan penistaan agama. Ma'ruf menjawab bahwa pembahasan dilakukan sejak Oktober lalu. Hakim juga menanyakan terkait produk dan pendapat MUI terkait kasus ini yang bisa mempengaruhi masyarakat. Saksi menerangkan bahwa dari berbagai produk seperti pendapat keagamaan, fatwa, rekomendasi, seruan dan tausiah, sikap dan pendapat keagamaanlah yang paling tinggi derajatnya. Hakim juga menanyakan apakah MUI mengarahkan umat atau massa untuk ikut berdemo setelah bersikap tentang Ahok menghina agama saat pidatonya di Pulau Seribu. Selain itu, Hakim secara detail menanyakan korelasi antara pemakaian surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidato Ahok dan penistaan agama yang MUI nyatakan. Selama 7 jam Ma'ruf Amin memberikan kesaksian, tim kuasa hukum Ahok mencoba mengarahkan kesaksian Ma'ruf terkait adanya afiliasi politik saksi dengan pasangan calon lain dalam Pilgub DKI Jakarta. Kuasa hukum Ahok menuding saksi Ma'ruf Amin memiliki hubungan dengan kekuatan politik tertentu untuk menjegal kliennya maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Untuk itu saya ingin dalami nanti apakah Pak Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam mengeluarkan sikap keagamaan itu ada satu sikap batin ketulusan di dalam memberikan arah kepada umat muslim di dalam memilih seorang pemimpin, atau jangan-jangan bahwa apa yang diterbitkan oleh MUI ini dibalik amju proses yang benar menurut saya adalah sebuah pesanan dari kekuatan politik tertentu. Menanggapi tudingan tersebut, Ma'ruf Amin menyatakan siap jika nanti dirinya dilaporkan ke polisi oleh Ahok atas kesaksiannya dalam sidang. Gimana Pak tanggapannya Pak? PKK itu mau dilaporkan sama dari Pak, penasihat hukum dari pihak Pak Ahok mengkritisi preferensi politik Anda. Pak Kiai gimana tanggapannya Pak? Politik apa? Karena kedekatan Bapak dengan salah satu partai, dengan Pak SBY misalnya, tadi kami sudah menerima. Kalau orang NU itu pasti dulunya orang partai. Ya? Karena dulu NU itu kan partai. mau lewat sini Pak? NU itu dulu partai. Ya jadi dulunya memang orang partai. Sekarang itu sudah enggak lagi. Ya. Tanggapan Bapak akan adanya isu kalau akan dilaporkan begitu Pak? Enggak ada masalah. Nggak masalah Pak. Dari 8 kali persidangan sudah ada 15 saksi yang memberikan keterangan di muka pengadilan. Dari keterangan sejumlah saksi, baik saksi pelapor maupun saksi fakta, kuasa hukum terkesan melakukan intimidasi terhadap saksi dengan mengungkit hal-hal di luar substansi hukum, seperti mempermasalahkan penulisan riwayat hidup saksi sampai afiliasi politik saksi, hingga publik pun tidak fokus pada substansi pidana. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Salah satu Ketua Komisi MUI, Ihsan Abdullah, yang mengawal Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin bersaksi di sidang Ahok mengatakan bahwa Ma'ruf Amin menegaskan Basuki Cahayapurnama dianggap memang menghina surat Al-Maidah ayat 51 serta ulama. Kita simak bersama pernyataan Ketua Komisi Hukum MUI, Ihsan Abdullah. Ya, agar jaksa bisa aktif memprotek. Bayangkan kalau di Amerika. Obstruction itu, ya kan, disampaikan kepada hakim, ini diam, dibiarkan. Padahal saksi hadir ini atas permintaan jaksa untuk membantu jaksa, membantu masyarakat dalam rangka mengungkap terjadinya tindak pidana atau tidak, kan begitu. Nah ini kelalaian dari jaksa, dan hakim juga tidak melihat bagaimana seorang yang usia 73 tahun dibiarkan 7 jam memberikan kesaksian. Ini bukan terdakwa pesakitan, ini memberi saksi. Sekiranya cukup, apakah kalau 40 saksi yang pengacara yang hadir di sana semua menanyakan sampai malam, adil nggak itu, bener nggak itu pengadilan seperti ini? Nah saya kira itu menjadi catatan ya, koreksi buat penyelenggara pelaksanaan hukum di Indonesia ya, bahwa persidangan juga harus melihat ya, membatasi apakah mungkin kalau misalnya saudara terdakwa menghadirkan 40 pengacara, harus 40 pengacara hadir dan memberikan kesaksian. Kan bisa diwakilin. 5 orang, 10 orang bisa dibatasi. Ada langkah berikutnya Pak dari Komisi Hukum? Ya tentu kami akan berprotes ke Mahkamah Agung. Ini tindakan yang tidak manusiawi ya, memeriksa saksi dengan cara seperti ini. Saya kira itu menjadi kewajiban.
Pemirsa, kami akan membahas berbagai polemik di persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama kemarin, dan kita sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Di samping saya ada Mas Redim Oktofudin, Ketua Hubungan Bidang Antar Lembaga dari GP Ansor. Selamat siang. Siang, Mbak. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian di sebelah lagi ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Dan di samping saya sudah ada Pak Ihsan Abdullah, Wakil Ketua Komisi Hukum dan juga Perundang-undangan. Terima kasih sudah hadir di sini, dan kita juga masih menunggu kedatangan dari kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama, yaitu Sira Prayuna, yang masih dalam perjalanan